semuanya, kembali lagi dengan saya di Learning Journal ke-11 pada pertemuan ke-12. Saya Sulfiawati dengan NIM 221340028. Nah, di sini seperti biasa saya akan merecord kembali ulasan dari pertemuan kemarin, yaitu pada hari Jumat. Karena hari Rabunya itu hari pemilu atau pemilihan gubernur, jadi kelas kami dipindahkan di hari Jumat jam setengah 4 ya sore. Karena selain dari waktu tersebut, dosen atau Pak Adi tidak bisa membersamai kelas kita gitu. Nah, untuk pertemuan kemarin itu kelas kami memberikan pertemuan mengenai pembahasan proposal yang dibuat selama 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi 1 minggu itu libur, kami membuat proposal gitu, kelompok. Dalam kelompoknya kan ada 3, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, bikin proposal untuk pembuatan film gitu. Nah, di kelompok langsung misalkan kan kita langsung mulai kelas. Setelah di absen, Pak Adi langsung menunjukkan menyilahkan kita menunjuk untuk mempresentasikan hasil dari proposal tersebut gitu. Di pembahasan pertama itu mengenai presentasi dari hasil kelompok pertama, yaitu judul film yang mereka rencanakan itu ya, yang bakalan mereka buat itu tentang semikolon. Nah, semikolon ini merupakan lambang dari solidaritas dalam dunia kesehatan mental atau psikologi. Jadi semikolon ini merupakan pencegahan dari orang-orang atau individu yang mengalami depresi gitu, bunuh diri, yang kesehatannya terganggu gitu. Nah, yaitu semikolon ini muncul untuk mencegah dari masalah-masalah tersebut gitu, yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya atau psikologisnya. Itu kurang lebihnya dari kelompok 1 atau kelompok pertama. Nah, setelah selesai memberikan penjelasan mengenai semikolon, film semikolon ini merupakan film fiksi yang dibuat mereka, yang bergenre itu drama gitu ya. Kan fiksi itu karya yang dibuat sendiri gitu, yang berdasarkan dari hayalan mereka sendiri gitu, bukan dari kisah nyata gitu. Nah, selanjutnya setelah pembahasan proposal kelompok 1 selesai, Pak Adi mempersilahkan untuk melanjutkan di kelompok kedua. Kelompok kedua itu yang di dalamnya ada salah satunya ada saya sendiri. Maksudnya saya yang ngikut di kelompok 2 gitu. Nah, di kelompok 2 ini saya dan teman-teman mengambil judul keberagaman agama. Iya, keberagaman agama yang ada di Banten. Ya, itu kan kami menjelaskan gitu, karena kan di Banten itu memiliki beberapa tempat ibadah gitu, dan di Banten juga merupakan mempunyai toleransi yang kuat gitu dari berbagai agama, dan itu tidak dipermasalahkan gitu oleh masyarakat Bantennya sendiri dan pemerintahnya. Nah, kami hanya menjelaskan dari beberapa pengerjaannya, yaitu memberikan misalkan dari genrenya apa gitu, terus jenis filmnya apa, dan jenis film ini kelompok kami ambil dari film dokumenter atau kisah nyata.
dari sejarahnya gitu. Nah, setelah dari kelompok kedua itu selesai mempresentasikan hasil proposalnya, kemudian Pak Adi melanjutkan untuk ke kelompok ketiga. Nah, kelompok tiga ini merencanakan untuk membuat film yang berjudul Lingkaran Kepercayaan. Nah, Lingkaran Kepercayaan ini merupakan film fiksi yang dibuat oleh mereka. Terus isinya itu jadi di suatu pertemanan ini mereka itu sudah lama tidak bertemu karena ada masalah. Nah, setelah itu dikumpulkan gitu orang-orangnya ini gitu, dikumpulkan jadi satu, membahas tentang permasalahan-permasalahan yang entah itu dari pertemanannya gitu, dari sirkel pertemanannya, atau dari mereka dari masing-masing individunya gitu. Jadi menemukan kembali dan mengungkapkan berbagai perasaan yang selama ini mereka pendam gitu dalam satu lingkaran tersebut gitu. Jadi bisa disebut juga circle pertemanannya gitu. Nah, itu dari ketiga pembahasan dari yang kemarin dipresentasikan proposalnya gitu. Nah, setelah saya memberikan penjelasan mengenai pertemuan kemarin, saya juga akan memberikan sedikit cerita tentang itu hasil dari proses kerja kelompok untuk pembuatan filmnya itu dari kelompok saya sendiri, dari kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini kita atau kami merencanakan untuk langsung tuh. Jadi kan di hari Jumat itu presentasinya gitu ya, masuk kelas gitu. Nah, kami di kelompok 2 ini memutuskan hari Sabtunya itu langsung datang gitu ke tempat ibadahnya. Nah, dengan menyicil gitu ya, karena kan membutuhkan proses yang lama gitu dan harus nyicil dari awal gitu agar bisa tidak langsung tidak berborongan gitu. Nah, kami memutuskan kelompok kami untuk mengunjungi Museum Banten, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Banten, dan vihara yang ada di daerah Banten itu yang di Kesemen kalau nggak salah. Ya, berarti kami merencanakan untuk mengambil atau menelusuri dari agama Islam dan agama Hindu, agama Buddha. Ya, agama Buddha. Di Kelenteng itu kan agama Buddha kalau nggak salah. Di vihara Hindu, iya Hindu. Nah, kan di hari Sabtunya itu kami berencana di jam 9 itu di jam setengah, dan akhirnya karena kan jam Indonesia jam ngaret ya, jam 10 itu udah baru pada kumpul ke sana. Kami langsung membagi tugas gitu untuk menelusuri atau untuk mencari sumber wawancara yang akan dijadikan dalam sebuah informasi gitu, dibuat dalam filmnya ini gitu ya. Nah, untuk wawancara yang saya tuju itu, untuk wawancaranya itu sumbernya dari marbot masjid di Masjid Agung Banten dulu kan, kita perginya yang tempat keduanya itu di vihara gitu. Nah, kurang lebih di pembersih Masjid Agungnya orang itu laki-laki kalau nggak salah, bapak-bapak ya, laki-laki lah. Terus di mana ya, di pedagang yang ada di Banten, terus pengunjung penziarahnya gitu ya. Terus sama kami mengambil video di saat penziarah masuk gitu, pas ziarah dulu gitu kami masuk gitu ya, untuk mengambil videonya gitu. Itu yang ada di Banten ya.
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarnya pun tidak jauh dari keberagaman agama gitu, tidak jauh dari topik-topik yang saya tuju gitu ya. Intinya mah kenapa agama Islam ini sangat mendukung gitu, tidak mempermasalahkan dari agama-agama yang ada di Banten gitu. Maksudnya mah agama Islam, di selain agama Islam itu ada agama lain gitu ya, dan kenapa tidak dipermasalahkan gitu. Nah, dengan dari sejarahnya juga, terus banyaklah gitu. Nah, setelah di Banten kami mengunjungi vihara yang ada di di dekat Taman Spellwitch ya, di situ di Kasemen di Banten. Nah, jadi pas nyampe situ di bagian anak-anak yang bertanggung jawab untuk menyunting lokasi kan ke situ kan nyamperin gitu di salah satu ada beberapa teman saya, jadi gak semuanya masuk dulu gitu, jadi ada beberapa teman yang masuk ke situ mengetahui apakah boleh gitu tuh kami mengunjungi langsung, mewawancarai tanpa surat, dan jawabannya tidak boleh karena biasanya kata mereka itu biasanya kalau dari UIN itu memakai surat itu, jadi kami memerlukan surat lebih dahulu dan akhirnya tidak jadi di vihara. Nah, setelah itu kami mencoba geser gitu ke benteng Spellwitch ini gitu. Karena teman-teman itu penasaran gitu ya, kenapa ada benteng Spellwitch ini gitu, pengen tahu juga gitu sejarahnya. Dan akhirnya setelah kita kunjungi benteng Spellwitch ini, itu tuh seberang dari tempat viharanya gitu, di seberangnya kan ada yaitu benteng Spellwitch. Nah, setelah kami ngobrol-ngobrol, akhirnya ada teman saya yang melihat gitu bentengnya dari bangunannya gitu ya. Nah, pas itu ada penjaganya gitu. Nah, teman saya ini mencoba nanya-nanya gitu ya, bagaimana benteng ini bisa terjadi, bisa ada gitu, apa sejarahnya, apakah ada sejarah yang menonjol gitu dari benteng Spellwitch ini. Dan akhirnya si pemandu benteng ini atau penjaga ini menjelaskan dengan detail ya dari sejarahnya, terus dari sejarah berdirinya, terus dibuat oleh siapa gitu benteng ini gitu, awal mulanya gitu kan, penasaran kan. Nah, jadi kelompok kami memutuskan untuk mengambil benteng saja gitu, benteng Spellwitch aja gitu, seputar benteng Spellwitch rencananya. Karena yang pertama yaitu orang sumber dari pewawancaranya ini, narasumbernya ini gampang gitu untuk ditemukan atau ada aja gitu di setiap harinya. Sedangkan kendala dari kami mengambil keberagaman agama di Banten itu kan harus mengunjungi benteng tempat-tempat ibadahnya, dan itu tidak sulit dan itu tidak mudah karena penanggung jawab atau narasumber yang akan dituju di masing-masing tempat ibadahnya ini belum tentu bisa, itu belum tentu ada gitu. Jadi kami mengambil keputusan untuk mengambil judul film dari tentang benteng Spellwitch gitu. Tapi ini juga masih dirapatkan kan dari kelompok kita gitu, masih dibicarakan gimana enaknya gitu. Itu hanya rencana gitu. Nah, itulah hasil dari tugas kelompok kami yang kemarin itu pas hari Sabtu ya. Itulah hasil dari tugas kerja kelompok dari kelompok 2, yaitu kelompok kita, yaitu proses pembuatan atau pengetekan videonya gitu. Dan akhirnya keputusannya di judul atau lebih mengarah pada ke benteng Spellwitch gitu.
Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa dapat dipahami, dan mohon maaf jika saya ada beberapa kata yang kurang sesuai atau kurang tepat. Sampai bertemu pada learning journal ke selanjutnya. Tapi tapi saya kurang tahu ya, learning journal selanjutnya itu bakalan di tag lagi atau enggak gitu, karena kan mendekati UAS gitu ya. Ya intinya mah saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.